Bagi Adi, dia hanya punya waktu 3 hari, dan sekarang sudah sore, yang berarti setengah hari lagi telah berlalu, dan hanya 2,5 hari berikutnya. 2,5 hari kemudian, di tengah malam, dia harus menyerang keluarga Polen. Pada saat itu, Jakarta akan berdarah dan pasti akan jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membelinya. Alvin memandangnya dan berkata dengan kata-kata baik tamah, "Pak Tua, mungkin perlu sekitar 7 hingga 10 hari untuk mengirimkan barang lain kali." "Apa? 7 sampai 10 hari?" Adi cemas. Alvin bertanya tanpa daya, "Mengapa kamu harus menunggu begitu lama?" Dia menjelaskan, "Lihat, barang kita ini memiliki asal yang buruk. Ketiga barang ini dijual kepadamu dengan total yang sangat banyak. Setelah kami menyelesaikan valuta asing, kami harus menemukan cara untuk menemukan sekelompok bank pribadi. Butuh waktu untuk membagikan kartu, dan kemudian orang akan menarik uang tunai sedikit demi sedikit." Adi mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu? Mengapa begitu merepotkan?" Alvin berkata tanpa daya, "Tuan, apakah kau benar-benar mengerti? Kami tidak bisa hanya mengumpulkan uang, kita harus meluangkan waktu untuk mencuci uang terlebih dahulu. Kalau tidak, jika uang itu tetap ada di rekeningmu sendiri, itu akan menarik perhatian, dan jika sesuatu terjadi, uang itu akan disita." Adi memahami mode operasi kelompok orang ini. Pendapatan dari penggalian ilegal dan penjualan kembali barang antik itu sendiri adalah uang hitam, dan memang ada risiko jika tidak mencucinya. Tapi meskipun dia mengerti di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan ketidaksabarannya, dan berkata, "Alvin, aku tidak sabar menunggu 7 sampai 10 hari." Alvin merentangkan tangannya, "Aku tidak bisa membantumu jika kamu tidak sabar. Sejujurnya, banyak hal telah dikosongkan dari makam itu, dan aku benar-benar ingin menjual lebih banyak lagi kepadamu, tapi aku hanya seorang idiot di sana, jadi aku tidak bisa menguasai masalah ini." Tidak mau didamaikan, Adi memohon, "Alvin, tolong bantu aku bisa berdagang kapan saja dalam 2 atau 3 hari ke depan, kau tidak perlu khawatir tentang uangnya, aku punya banyak. Selama kau dapat membujuk keluarga atas kau untuk menjual barang-barang itu kepadaku sesegera mungkin, dan kemudian menjualnya, aku akan memberimu 10 tambahan sebagai biaya tunjangan. Tetapi jika sudah terlambat, aku mungkin benar-benar harus pergi." Alvin berkata dengan agak malu, "Ini, 2 atau 3 hari agak terlalu terburu-buru, setidaknya 5 sampai 7 hari." Adi menjadi lebih mudah tersinggung, dan berkata, "Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk tinggal di Jakarta." Dia berputar-putar dan akhirnya duduk di sebuah restoran yang berjarak sekitar 300 meter dari stan Alvin, memperhatikan setiap gerakannya. Meski Adi tidak berniat merampok secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi demi memastikan kelancaran penyelesaian tugas, tapi untuk berjaga-jaga, dia tetap ingin mencari tahu Alvin dan upline-nya jika ada keadaan darurat. Pada saat yang sama, dia tidak menyadari bahwa di lantai 2 tidak jauh dari sana, seorang kenalan lama sedang menatapnya. Kenalan lama ini adalah Ariana. Pukul 5 sore, Alvin menutup warungnya, memanggil petugas Shangri-La untuk membeli Rolls-Royce untuk menjemputnya dari pasar barang antik. Dia sekarang menjadi tamu presidensial suite di Shangri-La. Selama tinggal, pramu-tamu memiliki Rolls-Royce untuk penggunaan eksklusifnya. Rolls-Royce berhenti di pinggir jalan. Pengemudi bersetelan jas dan sarung tangan putih keluar dari mobil, membuka pintu belakang untuk Alvin, dan berkata dengan hormat, "Tuan, silahkan masuk ke mobil." Alvin mengangguk, masuk ke mobil dengan sembarangan. Sopir itu bertanya kepadanya, "Tuan, kemana Anda akan pergi selanjutnya?" Alvin melambaikan tangannya dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum, "Pergilah ke Royal Club."
Royal Club adalah klub malam terbesar dan termewah, di mana Alvin menghabiskan waktu dengan gila-gilaan tadi malam, menghabiskan ratusan juta dalam satu malam. Hari ini, mengikuti instruksi Tama, dia masih berencana pergi ke Royal Club untuk merasakan kegembiraan menghabiskan uang seperti air. Namun, setelah dia masuk ke dalam mobil, dia tidak melupakan tugas yang diberikan oleh Tama. Jadi dia mengambil ponselnya dan melakukan panggilan suara ke Tama melalui WA. Ketika telepon tersambung, Tama bertanya kepadanya, "Alvin, bagaimana kabarnya?" Alvin buru-buru berkata, "Cincin itu sudah terjual, dan pembeli masih menginginkan lebih banyak barang." Tama berkata, "Biarkan dia menunggu barangnya. Polisi dan bank telah bekerja sama sangat erat akhir-akhir ini. Jika sumber transfer besar tidak diketahui, mudah untuk diincar oleh mereka, terutama transfer USD yang seperti ini. Jadi hari-hari ini, kamu harus segera mencurahkan semua uangnya, kamu memberitahu pembeli, dan mengirimkannya ke pembeli dalam seminggu kepadanya." Alvin berkata dengan cepat, tapi pembeli tidak bisa menunggu selama itu. Dia mengatakan kepada saya hari ini bahwa dia hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya paling lambat. Apakah menurut Anda kita bisa mengirimnya lebih awal? Lagi pula, desa ini tidak akan memiliki toko ini lagi. Mendengar Alvin mengatakan bahwa Earl hanya bisa menunggu sampai keesokan harinya sebelum gelap, hati Tama bergetar. Dia merasa bahwa karena pihak lain akan mengatakan itu, ada kemungkinan besar bahwa lusa akan menjadi waktunya untuk melakukannya. Jika harus ada pertempuran antara dirinya dan dia, maka pertempuran ini harus menjadi malam lusa. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Alvin, aku akan menunggu sampai hari gelap setelah kamu tiba paling lambat. Jika kamu bisa mendapatkan barangnya, temui aku di Holiday Hotel di gerbang barat Antique Street." Adi tahu betul bahwa setelah 2,5 hari, dia harus melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Lord apapun yang terjadi. Dengan kekuatannya, meski keluarga Polen berada di bawah perlindungan ketat pengawal, sama sekali tidak masalah baginya untuk membunuh keluarga Polen. Namun, dia tahu betul bahwa begitu dia menyerang keluarga Polen, akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah pengepungan dan penindasan pemerintah Indonesia. Saat itu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggali lebih banyak senjata ajaib dari Alvin. Sejenak, Adi juga memikirkan apakah dia harus mencari kesempatan untuk mengikat Alvin dan memaksanya untuk memberitahu informasi tentang gengnya, dan kemudian mencari tahu untuk menemukan gengnya, dan langsung bunuh dan rampok mereka. Namun, dia juga khawatir jika terlalu banyak bergerak, berita itu akan bocor. Tangan dan mata keluarga Polen terbuka ke langit. Jika mereka menyadarinya, misi intinya mungkin akan terpengaruh. Dan dia tidak begitu mengerti mengapa kabar baik mendapatkan senjata ajaib yang begitu hebat tidak dapat membuat Lord menunda rencana untuk membunuh sebuah keluarga selama beberapa hari. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menemukan cara untuk menemukan terobosan dalam tubuh Alvin. Jika uang bisa digunakan untuk membuat dia dan gengnya terkesan, dan biarkan mereka menjual semua senjata ajaib di tangan mereka kepadanya sesegera mungkin, ini akan menjadi hasil terbaik untuk Adi. Bagi Alvin, tugasnya adalah membiarkan Adi menceritakan garis waktu terakhirnya, karena itu sangat berarti bagi Tama. Setelah mendengar Adi mengatakan bahwa dia bisa menunggu paling lama sampai hari berikutnya sebelum gelap, Alvin mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Jangan khawatir, Pak Tua, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Jika ada berita, aku akan datang ke hotel untuk mencarimu sesegera mungkin." "Oke." Adi mengangguk puas, dan memberitahu mereka lagi, "Ingatlah untuk memberitahu mereka, selama aku bisa melihat sesuatu, uang jelas bukan masalah." Alvin memberi isyarat oke dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengatur semuanya, jangan khawatir." Baru saat itulah Adi merasa lega,
dan berkata kepada Alvin, "Karena ini masalahnya, maka aku tidak akan menunda bisnismu. Besok dan lusa, aku akan datang ke sini jika tidak ada yang harus kulakukan. Jika kau punya berita, tolong beritahu aku sesegera mungkin." Alvin setuju untuk turun dan menyaksikan Adi pergi. Meski Adi meninggalkan stan Alvin, dia tidak meninggalkan Antique Street. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.